Nggak berhenti di situ, mereka nekat banget memasukkan barang-barang aneh ke itunya si Yunko. Paling parah, Yunko sampai digantung di atas plafon dan dipukul kayak karung tinju. Kakinya dibakar dan yang lebih parah lagi, kemaluannya dijejel sama botol besar. Dan parahnya lagi, dia nggak bisa makan dan minum sama sekali karena pencernaannya sudah hancur. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lagi soal kasus kriminal yang menimpa seorang gadis yang masih berusia 17 tahun. Menurut aku, ini yang paling sadis. Kenapa demikian? Karena korbannya ini disekap lebih dari sebulan dan diperkaos ratusan kali oleh lebih dari 30 pria dan disiksa hingga tidak bernyawa. Dan perlu diketahui, gadis ini adalah bintangnya atau gadis paling cantik di sekolahnya. Lalu, apa sebenarnya yang jadi alasan dibalik semua itu? Ternyata semua itu terjadi hanya karena cintanya ditolak. Kebayang nggak betapa nggak masuk akalnya? Gara-gara hal kecil seperti cinta yang tak terbalas malah memilih jalan kekerasan. Kalau kecewa, ya mending cari cara lain, bukan malah melampiaskan kepada hal yang sekejam itu. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau ingetin kalau cerita dan kejadian yang kita bahas ini adalah kejadian nyata. Kasus ini benar-benar terjadi dan sampai saat ini masih menjadi kasus kekerasan yang paling heboh di Jepang. Kalau kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling figures. Yunko Furuta adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 22 November 1971 dan dikenal sebagai sosok yang sangat populer di sekolahnya. Yunko punya wajah yang cantik, kepribadiannya tenang, pintar, dan pendiam. Dia juga dikenal sebagai anak yang berusaha keras untuk membanggakan kedua orang tuanya. Bahkan dia mengambil pekerjaan sampingan untuk membantu keluarganya, sekaligus demi mewujudkan impiannya untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, suatu hari Yunko didekati oleh seorang pemuda yang bernama Nobu. Dia datang dengan niat menyatakan cintanya. Namun saat itu Yunko lagi serius-seriusnya belajar dan memutuskan untuk menolak Nobu. Walau dengan kecewa, Nobu tetap santai dan tetap tersenyum manis sambil berkata, "Gak masalah, aku akan selalu menunggu kamu sampai kapanpun." Sikap Nobu ini sebenarnya cukup mengesankan. Dia bisa menerima keputusan Yunko meski hatinya mungkin terasa sangat sakit. Singkat cerita, pada tanggal 25 November 1988, tepat 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-17, Yunko pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, malam itu saat dia sedang mengendarai sepedanya, tiba-tiba seorang pemuda yang tidak dikenal datang dan mendendangnya dengan keras sehingga dia terjatuh bersama sepedanya yang sedang dikendarainya. Tanpa babi bu, pemuda itu melarikan diri meninggalkan Yunko yang terluka di tanah. Meski berusaha bangkit, luka yang dialaminya membuatnya kesulitan untuk mengendarai sepeda. Akhirnya Yunko terpaksa menuntun sepedanya dan melanjutkan perjalanannya. Jadi beberapa saat setelah kejadian itu, Yunko bertemu sama seorang pemuda lagi. Nah, dia ini Hiroshi Miyano, kakak senior di sekolahnya. Keluarganya kaya banget, tapi sayangnya dia terkenal sebagai tukang bully di sekolahnya dan dia punya koneksi sama Yakuza. Gengnya itu suka banget sama cewek-cewek yang dianggap nakal. Lucunya, Yunko ini sama sekali bukan tipe cewek yang seperti itu. Jadi sebenarnya dia harusnya aman dari perhatian laki-laki seperti Hiroshi. Tapi karena kecantikannya bikin semua orang melirik, Hiroshi jatuh hati kepada Yunko. Dia sempat bilang perasaannya ke Yunko, tapi ya Yunko jelas-jelas menolak. Dia bilang dia lagi nggak mau pacaran. Di malam itu Hiroshi nawarin diri buat nganter Yunko pulang. Tanpa rasa curiga, Yunko langsung ya aja. Pikirnya ini tindakan baik dari kakak senior. Nah, disinilah mimpi buruk Yunko dimulai. Alih-alih diantar pulang, dia justru dibawa ke tempat yang menyeramkan, yaitu sebuah gedung bekas yang udah nggak dipakai. Pas sampai di depan pintu gedung, Hiroshi berubah total. Dia jadi agresif dan menunjukkan sisi gelapnya yang bikin merinding. Hiroshi menyeret Yunko untuk masuk ke dalam gudang, memaksanya untuk memenuhi hasrat kotornya. Dengan ancaman yang bikin bulu kuduk merinding, dia bilang Yunko bisa saja dibunuh karena Hiroshi adalah anggota gangster. Tentu saja hal ini bikin Yunko semakin ketakutan. Dia berusaha melawan, berontak sekuat tenaga, tapi sayangnya Hiroshi tetap bisa menguasai situasi. Dan akhirnya Hiroshi pun berhasil melampiaskan keinginannya dan hasrat kotornya ini kepada Yunko.
Nah, setelah memperkaos Yungko, Hiroshi pun mulai bingung. Dia sadar kalau Yungko bisa saja melaporkannya ke polisi setelah dia dilepas. Di tengah kebingungannya, dia pun memutuskan untuk menghubungi teman-temannya dan cari solusi yang paling aman. Teman-temannya yaitu Nobu, Misake, dan Nabe ternyata sama bejatnya. Mereka malah tergila-gila sama kecantikan Yungko. Jadi komplotan yang terdiri dari 4 orang ini memutuskan untuk menyukap Yungko lebih lama lagi. Bayangkan betapa hancurnya hati Yungko saat dia menyadari bahwa yang mendendang sepedanya itu adalah Nobu, orang yang dianggap baik oleh dia beberapa hari yang lalu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yungko dibawa ke rumah Nobu dalam keadaan ketakutan dan ancaman untuk nyawanya dihilangkan. Bayangkan, dia dalam keadaan ketakutan banget, ditambah lagi diancam supaya dia mengaku sebagai pacarnya Nobu kepada orang tua Nobu. Mereka bilang dia harus tinggal di sana selama sebulan ke depan. Gila banget kan? Orang tua Nobu sih sebenarnya curiga, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut sama Nobu. Yang lebih gilanya lagi, para pelaku itu bilang kepada Yungko bahwa dia tahu tempat tinggal Yungko dan mengancam akan melenyapkan keluarganya kalau dia berani kabur. Akhirnya pada tanggal 27 November, keluarga Yungko mulai panik dan memutuskan untuk menelepon polisi karena anak mereka belum juga pulang. Nah, gak lama setelah itu, akhirnya Yungko bisa menelepon keluarganya. Tapi ceritanya agak miris. Hiroshi memaksa Yungko untuk berbohong. Bilang kalau dia lagi nginep di tempat temannya selama beberapa hari dan meminta supaya orang tua sama polisi berhenti untuk nyariin dia. Dan parahnya orang tuanya percaya-percaya aja, yang akhirnya laporan ke polisi pun dicabut. Bayangkan di luar sana semua orang mengira bahwa Yungko baik-baik saja, padahal dia lagi terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan karena berita hilangnya tentang Yungko sudah tenang, hal ini membuat Hiroshi dan teman-temannya semakin berani. Mereka merasa aman banget. Nah, Hiroshi ini bersama teman-temannya mulai melakukan aksi brutal. Bayangin deh, dia dipukul dan diperlakukan seperti barang mainan. Paling parah, Yungko sampai digantung di atas plafon dan dipukul kayak karung tinju. Serius, mereka bahkan pakai barbel untuk menghantam perutnya. Nggak berhenti di situ, mereka nekat banget memasukkan barang-barang aneh ke itunya si Yungko. Sampai-sampai Yungko mengalami pendarahan yang sangat hebat. Jadi sekitar 16 hari setelah Yungko disekap, pernah ada satu pria yang nekat banget. Dia pernah diintimidasi oleh para pelaku dan dipaksa untuk memperkaos Yungko. Namun karena saat dia merasa tertekan pada saat itu, dia memutuskan untuk melaporkannya. Dia pun cerita tentang semua yang terjadi ke saudaranya. Nah, saudaranya ini langsung gercep dan bilang ke orang tuanya untuk memanggil polisi biar ngecek rumah si Nobu. Tapi disinilah masalahnya. Polisi yang datang malah nggak teliti. Mereka cuma nanya ada gadis tinggal di sini, dan setelah dijawab nggak ada, mereka langsung cabut. Nggak ada usaha buat ngecek lebih dalam. Parah banget, padahal kalau polisi mau ngecek lebih dalam lagi, kasus ini akan beres saat itu juga. Kemudian pada bulan Desember 1988, setelah sebulan lebih dalam penyekapan, Yungko mulai berusaha untuk meminta bantuan. Dia nekat menelepon polisi, tapi sayangnya Hiroshi mengetahui hal itu. Yungko dihukum dengan cara yang sangat brutal banget. Kakinya dibakar dan yang lebih parah lagi, kemaluannya dijejel sama botol besar. Bayangkan betapa sakitnya itu. Dia sampai mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Yang bikin kesel, pelaku malah berpikir kalau Yungko cuma pura-pura. Jadi mereka pun membakarnya lagi. Saking tidak tahannya dengan semua ini, Yungko sampai meminta untuk dibunuh saja demi mengakhiri penderitaannya. Tapi para pelaku malah menolak dan memaksanya untuk tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Gila banget kan? Karena siksaannya yang sangat brutal banget, Yungko akhirnya kehilangan kontrol atas kandung kemih dan ususnya. Gak kebayang dia malah dipukuli karena mengotori karpet. Dan parahnya lagi, dia nggak bisa makan dan minum sama sekali karena pencernaannya sudah hancur. Begitu masuk bulan Januari, semua tindakan sadis para pelaku bikin kondisi fisik Yungko semakin parah. Wajahnya bengkak, luka-lukanya udah mulai busuk dan mengeluarkan bau yang gak sedap. Nah, yang bikin tragis, keadaan Yungko yang udah parah ini bikin mereka kehilangan selera untuk memperkaos Yungko dan akhirnya terus menyiksa dia. Gila kan? Pada tanggal 4 Januari 1989, para pelaku benar-benar mengamuk dan melakukan penyiksaan yang jauh lebih kejam lagi. Mereka memukul Yungko dengan barbel, nendang, dan bahkan meninju Yungko sampai babak belur. Gak berhenti sampai di situ, mereka nekat meletakkan lilin pendek di kelopak matanya dan membakarnya dengan lilin panas. Kebayangkan sakitnya? Terus mereka menyuruh Yungko berdiri dan kemudian memukul kakinya dengan sangat keras menggunakan tongkat baseball hingga dia terjatuh.
jatuh. Pendarahannya makin parah, ditambah lagi nanah yang keluar dari lukanya yang terinfeksi. Selama aksi kejam ini, keempat pelaku menutup tangan mereka menggunakan kantong plastik supaya nggak terluka atau nggak terkena luka busuk di tubuh Yungko. Mereka terus melukainya dan mulai menuangkan cairan berbahaya ke paha, lengan, wajah, dan perut Yungko. Dan sekali lagi mereka membakar Yungko. Karena gak kuat, Yungko pun berusaha untuk memadamkan api itu. Tapi perlahan-lahan tubuhnya udah gak sanggup lagi dan kemudian tumbang. Setelah mengalami pelecehan dan penyiksaan yang mengerikan itu, Yungko akhirnya meninggal dunia di hari ke-44. Para pelaku yang pastinya ketakutan akan ditangkap, jadi nekat banget. Mereka membungkus Yungko dengan selimut lalu memasukkannya ke dalam drum. Yang lebih mengerikan lagi, drum itu mereka cor menggunakan semen, seolah-olah itu bisa menutupi semua jejak mereka. Akhirnya mereka meninggalkan drum itu di lahan pabrik kosong di daerah Koto. 2 minggu setelah kejadian itu, Hiroshi dan Nobu diinterogasi oleh polisi karena mereka dicurigai melakukan tindakan pelecehan, tetapi pada gadis lain bukan kepada Yungko. Nah, saat polisi mulai menggali informasi, mereka mengungkapkan kasus pembunuhan yang lagi mereka selidiki. Hiroshi ini awalnya berpikir kalau kasus ini ada hubungannya dengan hilangnya Yungko. Dan di bawah tekanan itu, akhirnya mereka bilang ke polisi kalau mereka udah buang Yungko di daerah Koto. Jadi yang lebih mengejutkan lagi, kasus yang dibahas oleh polisi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Yungko. Dan sampai sekarang kasus ini masih belum terpecahkan. Tanpa sadar, Hiroshi dan teman-temannya menyerahkan diri ke pihak polisi dan keliru mengakui semua kejahatannya meskipun polisi tidak menanyakannya. Kemudian saat Yungko ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan sekali sampai-sampai tidak bisa dikenali. Polisi hanya bisa mengidentifikasi lewat sidik jari. Setelah itu, keempat pemuda itu ditangkap. Selama proses persidangan, banyak orang yang sampai pingsan pas mendengar detail-detail tindakan pelecehan dan kekejaman yang mereka lakukan. Mereka mengaku bersalah, tapi entah kenapa mereka hanya dijerat dengan pasal yang mengacu pada melukai korban hingga menghilangkan nyawanya. Seakan-akan mereka nggak sengaja ngelakuin semua itu. Yang lebih bikin sedih lagi, ternyata kematian Yungko ini dianggap sebagai sebuah ketidaksengajaan loh. Yang lebih bikin jengkel, pengadilan juga merahasiakan identitas mereka dengan alasan mereka masih di bawah umur saat kejadian. Jadi ada keyakinan nih bahwa koneksi keempat remaja ini dengan geng Yakuza berperan besar terhadap ringannya dakwaan mereka. Meski begitu, ada beberapa jurnalis yang nekat mengungkapkan identitas mereka dan mempublikasikan nama mereka satu persatu. Mereka yakin banget para pelaku ini nggak pantas mendapat keringanan hukum setelah apa yang mereka lakukan ke Yungko. Akhirnya keempat pelaku ini dihukum. Walaupun jujur saja hukumannya nggak sebanding dengan penderitaan yang dialami Yungko. Jadi Hiroshi yang waktu itu masih berusia 18 tahun hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara rekan-rekannya hukuman mereka tergolong ringan. Misaku yang masih berusia 17 tahun hanya dihukum sekitar 5-10 tahun penjara. Nabe yang juga masih berusia 17 tahun mendapat hukuman 5-7 tahun. Dan Nobu yang paling muda masih berusia 16 tahun dihukum 5-9 tahun. Dan yang bikin miris, salah satu keluarga para pelaku malah berani memberikan kompensasi kepada orang tua Yungko sebesar 50 juta yen, yang setara dengan 6,5 miliar rupiah. Sebenarnya ada peluang besar buat Yungko diselamatkan saat itu, karena dia bukan satu-satunya korban dari 4 remaja itu. Para penguji forensik menemukan cairan dan rambut milik orang lain di tubuh Yungko. Ternyata keempat pelaku itu tidak bertindak sendiri. Mereka mengundang teman-teman mereka dan kenalan mereka untuk memamerkan tawanan mereka. Yang lebih mengejutkan, ada seorang gadis muda yang pernah diajak ke tempat kejadian. Gadis itu sampai mencoret-coret wajah Yungko dengan spidol. Diperkirakan ada sekitar 30 orang yang terlibat dalam tindakan kejam terhadap Yungko, dan lebih dari 100 orang tahu tentang situasi penyekapan yang mengerikan itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang tahu tapi enggak ada yang berani berbuat apa-apa? Dan polisi yang sebelumnya pernah memeriksa rumah Nobu sampai dipecat karena dianggap tidak profesional. Kejadian kayak gini bikin kita mikir ya, tentang seberapa besar tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak berwajib. Nah, akhirnya Yungko dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir dengan rasa duka yang mendalam. Bayangin, seharusnya dia punya masa depan yang cerah, tapi tragedi ini merubah segalanya. Kasus ini bukan cuma tentang Yungko, tapi juga tentang kegagalan besar kita sebagai masyarakat melindungi mereka yang rentan.
Dan mungkin sampai di sini dulu cerita pembahasan kita kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.